Al-Mukarramun, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita patut mengucapkan puja, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai malam hari ini kita masih bersama, duduk di majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu dalam rangka kita sama-sama taklim dan dzikir, membaca Ratibul Hadat, lalu kemudian taklim, lalu kemudian insyaallah kita mengkaji kitab walaupun sedikit sesuai dengan amanah perintah dari guru kita Al-Mukarram Kiai Wahab Al-Jawi. Beliau memberikan suatu tugas kepada kita demi untuk keselamatan bangsa ini, keselamatan agama ini, untuk sama-sama kita melaksanakan zikir yang 5 waktu itu setelah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 atau 50 kali itu dibaca setiap waktu sholat yang 5 waktu. 5 waktu itu artinya sehari semalam. Kalau nggak sanggup 100 ya 50 kali. Kemudian dibaca 33 kali. Itu yang dibaca Sotratillah, Sotratullah 33 kali. Lalu kemudian Sayrillah, Sayrullah 33 kali. Lalu kemudian Junudillah, Junudullah 33 kali. Lalu kemudian Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Itu 3 kali. Langsung dilanjutkan dengan li'i'la'i kalimatillah masyaallah, masyaallah, Masya Allah sampai 117 kalau kuat. Kalau enggak ya cukup 3. Lalu la haula wala quwata illa billah 3. Lalu kemudian kaf ha ya ain shad 3. Lalu kemudian summa barik lana fima razaqtana wa qina adzaban 3 kali. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu selawat 3 kali. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Lalu baca selawat masturah. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim taslima. 3 kali 3 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi 3 kali. Inna ma'akum innama nahnu muslihun 3 kali. Thumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar 3 kali. Tawassul yang 6. Insyaallah bangsa kita akan disegerakan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita kilas balik karena sekian lama di antara para jamaah mengingat mengenai kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adanya di ulul azmi ini, itu sudah wajib kita amalkan. Ya. Ilmu yang sudah ditransfer oleh mursyid wajib diamalkan. Dan Abi wajib mengingatkan. Kenapa? Karena kalau ilmu sudah diijazahkan oleh mursyid tidak diamalkan, kita berdosa. Ya, berdosa. Toh yang namanya kalimat tauhid itu, tujuan zikir ini bukan untuk apa-apa selain daripada kita untuk dapat makrifah dengan
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kepada segenap jamaah, baik bapak maupun ibunya, jangan terlalu terlena dengan duniawi. Ya, di saat-saat kita duduk di rumah nganggur setelah sholat, amalkan kalimat tauhid ini dan upayakan dikhatamkan zikir kalimat tauhidnya, yaitu al-kalimatut tauhid la ilaha illallah ma'a Muhammadur Rasulullah. Jangan dipisah-pisah, jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan dipisah, ya, jangan dipisah, disambung. Insyaallah tasdikkan dalam hati, ya, insyaallah kita bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu diingatkan, ternyata membaca atau zikir kalimat tauhid itu banyak keutamaannya, banyak fadilahnya. Untuk siapa? Untuk bagi hamba Allah umat Muhammad yang zikir kalimat la ilaha illallah. Jadi mengingatkan, tanbihul, ya, ghafilin, mengingatkan di antara para jamaah. Mungkin sudah banyak yang terlena karena sibuknya dengan dunia, ya, hingga lupa kita mengamalkan kalimat tauhid. Ya, maklum karena memang zaman-zaman paceklik, mungkin lebih diutamakan dunianya hingga kita lalai dalam ibadah, terutama kalimat zikir yang sudah dituangkan dari guru kita, yaitu al-alim al-alamah al-maghfurullah al-syekh Habib Ahmad Husain bin Abdullah bin Umar bin Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Syekh Muhammad Hijratullah Al-Asdaq Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon. Qala al-mu'allif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-babu tsani utawi iki iku bab asani kang kaping loro fi fadilati ing dalem mertelaaken keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bermula ini bab yang kedua di dalam menerangkan keutamaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena siapa orang yang lalai dengan kalimat ini dalam zikir, dalam hati, zahir wal batin, terlena dia dengan dunia. Sementara kalimat la ilaha illallah pun dapat mengangkat dunia. Sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Besar, yaitu qala al-Fakihani, telah berkata Ifakihani. Ifakihani itu seorang imam besar yang tidak pernah lalai dalam mengamalkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata Ifakihani? Kata Ifakihani, inna mulazamata dzikriha, sesungguhnya seseorang yang melazimkan zikir yaitu kalimat la ilaha illallah inda dukhulil manzili tungfil faqra. Jadi siapa orang yang melazimkan
membiasakan istiqamah zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inda dukhulil manzilitum fil faqra, ketika ia memasuki rumah, memasuki usaha, kantor, gedung, tempat dagang dan lain-lain sebagainya, inda dukhulil manzilitum fil faqra, maka akan terkikis habis tentang apa? Kefakiran, terutama fakir dunia. Di saat ini kita sedang diuji oleh Allah, terutama tentang ekonomi. Tahun lalu mungkin kita masih berkah, mencari uang tidak begitu susah, tapi memasuki tahun 2000, lalu kemudian 2001, terus 2002, itu terasa. Karena apa? Kita diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah qada dan qadar Allah, kita wajib menerimanya. Dan kita kudu ikhlas ridha atas apa? Atas qada dan qadar dari Allah yang telah ditentukan kepada kita selaku rakyat Indonesia. Ya memang masih ada di antara yang kaya, tapi tidak sedikit bagi saudara-saudara kita yang miskin. Hingga orang yang kaya pun karena terlampau banyak, terlampau jauh ujian, yang tadinya dermawan ia menjadi berhitung, yang tadinya mau bersedekah ia berhitung, ia kalkulasi, ia estimasi. Kira-kira selama 3 tahun ini hartaku segini, kalau aku sumbangkan kepada yang lain habis atau tidak? Ini kenapa? Itu diuji oleh Allah tentang keimanan. Padahal barang siapa yang memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkannya, maka harta itu akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib, lalu kemudian wa iqamus shalah, iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, iman kepada surga dan nerakanya Allah. Wa iqamus shalah, dirikan salat kata Allah, dirikan salat. Wa iqamus shalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikanlah sebagian harta yang aku berikan kepadamu kepada yang membutuhkan. Ada pepatah bahasa Siloka dari guru kita, makanlah yang manis, jangan kau makan yang manis, nanti akan menjadi pahit. Itu artinya wa mimma razaqnahum yunfiqun, terutama bagi para agniya, orang-orang yang kaya, yang banyak harta, yang menumpuk-numpuk hartanya. Terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, ketika harta ia tumpuk persiapan untuk lebaran, lalu Allah tidak ridha, diberinya ia penyakit, pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berbagi di bulan suci Ramadan, jangan kita menjadi bakhil. Dan kita berbagi jangan menunggu kita kaya. Di saat ada itulah berarti ada untuk saudara-saudara kita, maka Allah pun akan memberikan tambahan kepada kita. Qala al-Kifakihani telah berkata, Kifakihani inna mulazamata dzikriha inda dukhulil manzilitum fil faqra. Kata Kifakihani, barang siapa yang melazimkan zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika ia masuk ke dalam rumah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akan dikikis habis tentang kefakiran. Selain fakir harta, fakir hati, fakir akal, juga fakir lisan, fakir sekujur badan, penyakit dikikis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila kita memasuki rumah.
Setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, masuk ke dalam rumah, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu maksudnya. Wa qad warada man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha wa maddaha, dipanjangkan kalimat lam alifnya tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hadamat lahu arba'ata alafin dan bin minal kabair. Selain daripada kalimat la ilaha illallah, ketika memasuki rumah, gedung, kantor, toko, pasar dan lain sebagainya, dapat mengkikis habis daripada kefakiran, maka ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipanjangkan lam alifnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu akan mengkikis habis dosa kita sebanyak 4.000 dosa besar. Dosa besar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lazimkan, jangan sampai total sama sekali tidak diamalkan. Karena dari mursyid kita dapatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi supaya memandu hati kita untuk dapat mentasdikkan di dalam hati kita. Apabila kita melazimkan membaca kalimat la ilaha illallah, lam alifnya dipanjangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa maddaha hadamat lahu arba'ata alafin dan minal kabair, maka Allah akan mengkikis habis dosa-dosa besar kita sebanyak 4.000 dosa besar. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakul lahu syai'un minal kabair, maka apabila sesungguhnya aku sudah tidak punya dosa besar ataupun kecil di dalam diriku, kata sahabat itu bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah berkata dan Rasulullah menjawab, yaghfiru li ahli wal jirani. Jadi kata Rasulullah, apabila kau sudah tidak punya dosa besar maupun kecil, terkikis habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosamu dikikis habis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kau mengamalkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dikikis habis dosamu, dosa besar sebanyak 4.000 dosa besar, lalu yang akan diampuni oleh Allah karena terkikisnya dosa yang sudah tidak ada pada dirimu, wahai sahabatku, maka yang akan diampuni dosanya adalah keluargamu. Tuh, keluarga kita, ibu bapak kita, anak bini kita, cucu kita, mantu kita, mertua kita, besan kita, tetangga kita, wal jirani. Berkat apa? Berkat kita melazimkan, mendawamkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka tanbihul ghafilin, diingatkan, karena selama ini banyak yang lalai. Karena apa? Karena kesibukan dunia, karena urusan hati, karena urusan pikiran. Bahkan di antara saudara masih banyak yang dengki-dengkian. Ya, kalau masih dengki, bagaimana mau masuk kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Sedangkan syair itu dijelaskan, pasang niat kita jalan, kita kan menuju surga pilihan. Buka mata, buka hati, pelajaran yang kita kaji. Jauhkan pikiran dengki, segala hal yang kita benci. Jangan benci sama saudara, nggak boleh saling benci. Ya, jengkel dikit tahan, istighfar.
banyak amalin kalimat la ilaha illallah. Kalau kita bisa mengamalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 5 waktu setiap saat baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 203 ya, 203 istighfar 117 ya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Itu sebanyak 117. Ya hu Allah, ya hu Allah, Allah ya hu Allah. 107. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 203. Li'a'la'i kalimatillahi masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah 117. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 117. Kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad, kaf ha ya ain sad 117. Summa barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar 117. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi 1 kali salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli sayyidina Muhammad 117. Salawat masturah. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim 107. Salawat ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi 100. Inna ma'akum innama nahnu muslihun. Itu hadis qud sebanyak 125. Ya hayyu ya qayyum ya razak ya ghani, ya hayyu ya qayyum ya razak ya ghani 125. Baru kita tawasul lagi kepada mursyid kita. Tuh baca, dawamkan bila perlu setiap waktu ya. Boleh kita sekemampuan kita, tapi kalau bisa amalkan apa yang sudah dituangkan oleh guru kita, mursyid kita ya, supaya amaliyah kita dapat manfaat berguna untuk di dunia dan di akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang tadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita selaku ahli zikir sudah dihapus oleh Allah dosa besar dan kecilnya, maka yang akan diampuni oleh Allah dosa daripada keluarga kita dan para tetangga kita. Kita sebentar lagi zikir jam 11 sampai jam 12 malam. Ada di antara saudara kita yang sudah tertidur lelap. Dengan wasilah kita zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wal jironi, tetangga kita itu akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berterima kasih apabila punya tetangga doyan zikir. Jangan kalau ada tetangga zikir
nggak demen. Nah, padahal itu dapat membantu sebagai kifarat penghapus dosa daripada orang atau tetangga kita yang tertidur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mangqala sapa wong kang ngucapake, barang siapa yang mengucapkan kulla yaum ing dalem kulla yaum, tiap-tiap dino, setiap hari, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan tiap harinya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin, 100 kali, ja'a yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar lailatal badri, wajahnya akan bersinar cemerlang seperti malam bulan purnama. Maka tak layak, tak heran di antara para ahli-ahli zikir, ahli-ahli tarekah, ada tarekah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, ada Sadziliyah, ada Sadariyah. Itu coba kita lihat. Ini ada ulul azmi tarekah yang gemar zikir, cahaya bercahaya sinarnya itu di dunia, belum di akhirat kayak Ustaz Qauri, mungkilah kayak Kang Ustaz Gepen, Ustaz Kang Hasan, Kang Ustaz Ali. Kenapa? Karena banyak zikir, maka di hari kiamat datang, jaa yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, wajahnya akan bersinar seperti bersinarnya bulan purnama. Masya Allah. Itu kalau kita banyak zikir setiap harinya 100 kali. Maksudnya apa? Ai tamama wa huwa laila 14. Jadi malam bulan purnama itu ketika bersinar pada malam bulan yang ke-14 bersinar. Keluar sinarnya. Jadi kita zikir kalimat la ilaha illallah itu, apalagi kita sudah mendapat ijazah. Guru kita itu selalu memantau. Karena guru itu meruh sedurunge winoro. Guru itu tahu sebelum dikasih tahu mana nih, ya kan, saliknya yang kira-kira mendawamkan atau tidak dalam zikirnya. Ya, banyak yang lalai. Intinya kalau kita nggak sholat berarti tinggal zikir. Maka sholatnya yang 5 waktu kudu diamalkan yang benar. Wa iqamus sholat ay afdhalul ibadah. Karena mendirikan sholat itu adalah ibadah yang paling diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya orang yang gemar berzikir, dalam tiap hari zikir kita kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, akan datang pada hari kiamat wajahnya bersinar seperti malam bulan purnama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utama-utamanya zikir itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur, ai annaha kalimatut tauhid, karena sesungguhnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah kalimatut tauhid. Masya Allah. Jadi kalimatut tauhid. Wali anna laha tasir fi tathhiril batin, dan dapat membersihkan batin. Dari kalimat zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan membersihkan, mensucikan di dalam hati kita. Maka jangan sampai kita lengah dalam zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Wa afdhalud du'a alhamdulillah, dan seutama-utamanya doa itu kalimat alhamdulillah. Jadi pada intinya orang yang sudah mengucapkan alhamdulillah ketika sudah mendapatkan atau diberi rizki oleh Allah besar maupun kecil, lalu ia ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, itu pun sudah cukup kata Rasulullah, sudah dianggap oleh Rasulullah dan Allah dan Rasulnya bahwa dengan ucapan alhamdulillah berarti kita sudah minta tambahan semuanya. Kita sudah minta tambahan. Apabila dapat rezeki 1 juta, kayak Mas Ali dagang dapat 2 juta semalam, alhamdulillah. Yang terbercik dalam hatinya kata Allah sudah semuanya minta tambahan kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah kenikmatan itu. Tetapi apabila kita kufur nikmat yang Allah berikan, maka adab Allah itu la syadid, sangatlah pedih. Masya Allah. Jadi kita pandai bersyukur, ikhlas ridha atas rezeki yang Allah berikan. Kata wasilah apa? Karena kita dasarnya orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang beriman. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan ada yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah terkecuali hanya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Itu yang bisa menghitung nikmat Allah. Hingga apa yang telah diberikan oleh Allah ia syukuri dan akan ditambah-tambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qala hadza khala hisni. Jadi telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, Allah telah berfirman, qala Allah la ilaha illallah, dan Allah Ta'ala berfirman la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah firmanku, wa ana huwa, dan aku adalah iya. Mangkala, barang siapa yang mengucapkan qalaha, kalimat la ilaha illallah, dakhala hisni, maka ia akan masuk dalam gedungku, yaitu dalam perlindunganku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakhalal hisni. Wa man dakhala hisni amina min iqabi, dan barang siapa yang masuk dalam gedungku dan barang siapa yang masuk dalam perlindunganku, amina min iqabi, maka ia akan aman daripada siksaku, siksa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu mari di bulan suci Ramadan kita tambah nilai ibadah kita, terutama kewajiban kita, yaitu mengucapkan zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Dunia ini terlaknat. Ad-dunya mal'unatun mal'unatu fiha illa bi dzikrillahi ta'ala. Dunia ini serba terlaknat, termasuk yang di dalamnya, illa bi dzikrillahi ta'ala, kecuali hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu kalimat la ilaha illallah, lalu tidak diamalkan di rumah, tidak diamalkan di tempat-tempat di mana kita ibadah, berarti kita mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya rumah tidak untuk zikir, itu namanya rumah terlaknat oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak punya kendaraan, kalau kita punya kendaraan tidak untuk berangkat ibadah, untuk zikir, berarti kendaraan itu kendaraan terlaknat. Kalau kita ngontrak di tempat kontrakan tidak untuk zikir, berarti tempat kita yang tempati itu adalah terlaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumah kita gunakan untuk zikir, illa bi dzikrillahi ta'ala. Kecuali hanya orang-orang yang berzikir kepada Allah yang akan terhindar daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga kita semua dapat mendawamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu karena sudah menjadi tanggung jawab kita yang sudah diberikan oleh mursyid kita untuk diamalkan, karena itu adalah sebagian daripada iman bagi orang yang mampu mengamalkan apa yang sudah dituangkan dari guru kita, yaitu al-imanu uryanu, iman itu telanjang, walibasuhu taqwa, pakaiannya adalah sebuah ketakwaan, wazinatul haya, perhiasannya adalah sebuah malu kepada Allah, wasamratul ilmu, buahnya adalah ilmu yang diamalkan. Dengan mengamalkan ilmu, insya Allah kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan disatukan dengan kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para dzurriyyahnya, para salafus saleh, para orang-orang yang mati syahid akan berkumpul dengan mereka dalam suatu wadah indah darul mukminin. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, biridhoka ya Allah wa biridhoka ya Rasulullah wa biridhoka ya walidain wa iyaya farhabuna insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.